merupakan titik tempat pembuangan akhir TPA di Kampung Mulyajadi, Kecamatan Selinara, Aceh Tengah masih menjadi polemik. Masyarakat di sana kerap menolak sampah dibuang di kampung mereka. Alasannya cukup masuk akal, munculnya lalat di mana-mana dan aroma busuk yang menyengat menusuk hidung. Reji Mulyajadi Ramli kepada RRI pekan lalu mengaku penolakan dari masyarakat terjadi lantaran ada beberapa janji yang belum direalisasi oleh pemerintah. Penimbunan sampah setiap 15 hari sekali, penyemprotan 1 minggu sekali untuk mencegah lalat, pengadaan alat pengolahan sampah, dan bantuan dana pembangunan masjid kampung sebagai kompensasi. Karena dari perjanjian kemarin saya turunkan Pak Bupati, dari situ aja perjanjian tidak ditepati juga. Maka saya tadi ada bincang-bincang dengan warga saya. Jadi karena warga ini yang tahunya kan datang ke tempat Pak Rejo. Bagaimana Pak Rejo kalau nggak diindahkan kita tutup lagi. Saat tim RRI berkunjung ke TPA kawasan Wertetemi, di sana sedang berlangsung aktivitas penimbunan pakai dump truck. Namun menurut Reji Ramli, penimbunan itu dilakukan atas inisiatif aparatur desa sumber material tanah dari proyek pembangunan kampus IAIN di Mulyajadi. Masyarakat desa, kata Ramli, bahkan sudah kembali mempertanyakan soal realisasi perjanjian dari pemerintah. Jika tak digubris, tak menutup kemungkinan aksi pemblokiran menuju TPA kembali dilakukan warga. 2 tahun ini kalau nggak ada nanti orang itu cari tempat, otomatis ditutup sini. Itulah kayak saya bilang tadi, kalau masyarakat sekarang pun bergebu-gebu kan harus ditutup. Tapi karena masyarakat masih mendengar omongan saya, kita kasihlah saranan. Sementara dicari lahan, kita biarkan dulu beliau di sini, tapi dengan syarat beliau harus bantu desa kita. Tidak boleh lagi seperti yang sudah-sudah. Tanpa dipikirkan kita, tanpa dibantu desa kita, beliau sekendaknya masukkan sampah ke sini. Reji Ramli juga mendesak pemerintah daerah mencari titik TPA baru. Di samping alasan janji yang tarik ulur, area di Mulyajadi juga semakin menyempit sejak sampah dibuang pada tahun 2012 silam. Dampak yang paling terasa dari keberadaan TPA di Mulyajadi adalah menjamurnya lalat dan aroma busuk. Reji Ramli tak menampik banyak warganya yang menderita diare akibat makanan dihinggap lalat. Bahkan menurut pengakuan salah seorang warga, Safrizal Saragi, terpaksa makan di dalam kelambu untuk mencegah lalat hinggap di makanan. Pengalaman serupa katanya juga dialami warga lain. Ya kayak kemarin itu ginilah, kami kan kerja, kita kerja kan minum kopi gitu kan. Nah, itu kan tuh banyak alat, jadi masuk dalam kelambu. Kalau nggak bisa ditinggal kopi tadi. Begitu kita mau minum, dah masuk dia. Ada bukan cuma saya aja yang ngalamin kok. Ya banyak. Kita kerja di sana, kita kerja ya sama, pakai kelambu yang makan. Ya mungkin banyak nggak setuju ya, mungkin kalau misalnya di situ ya, mungkin kayak anak kampus tadi kan. Salah seorang akademisi di IAIN Takingon, Rezeki Lensa, mengaku aktivitas akademik terganggu akibat keberadaan lalat dan aroma busuk yang bersumber dari TPA. Keluhan yang sama juga kerap disampaikan para mahasiswa. Besar harapan warga kampus di sana agar pemerintah segera mencari titik baru TPA yang jauh dari kampus. Ya, kalau berdekatan dengan adanya TPA ini, satu sisi sangat mengganggu ya, sama sekali dari segi menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang pertama rasa bau, dan kemudian ketika kita hendak snack itu sangat mengganggu lalatnya. Mahasiswa sudah berkali-kali menyampaikan keluhannya. Begitu jangankan mahasiswa kami sendiri sebagai tenaga administrasi, tenaga akademik, mengeluhkan hal demikian. Tapi apa boleh dikata, apa boleh dibuat, itu menjadi konsekuensi bagi kita yang ada di sini. Ya, kami harap kepada pemerintah daerah untuk segera merelokasikan ke tempat yang lain supaya kegiatan akademik di IAIN Takingon ini berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan yang signifikan seperti sampah itu tadi. Aktivis perempuan di Takingon, Ernawati, berharap masyarakat cerdas mengolah sampah rumah tangga. Cara ini dianggap paling efektif mengurangi volume sampah di Aceh Tengah. Ia juga mendesak agar setiap desa memiliki bank sampah untuk menampung sampah dari masyarakat desa. Soal keberadaan sampah di Mulyajadi, Erna berharap pemerintah segera mencari solusi. Salah satunya mencari titik TPA baru yang jauh dari pemukiman warga.
Masyarakat nggak salah juga ketika mereka melakukan itu, karena mereka juga kan punya hak untuk hidup bersih, untuk hidup seperti apa. Oke, zaman dulu tidak ada orang di sana, bisa saja ya. Sekarang persoalannya di sana sudah banyak manusia dan itu tidak layak lagi, apalagi di situ ada kampus ya, ada kampus yang istilahnya berdampak juga terhadap para mahasiswa yang ada di sana. Belum lagi ada anak-anak kecil ya, ada orang-orang tua, bisa saja terjangkit penyakit. Koordinator penanganan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, Rumayana, saat ditemui RRI di lokasi mengaku sudah melakukan penutupan sampah dengan material tanah dan penyemprotan yang wajib dilakukan sesuai perjanjian. Ini wajib 15 hari sekali wajib ditutup. Dengan catatan ya seperti abang tengok sekarang nih, itu wajib kita tutup. Apabila tidak ditutup berarti kan udah melanggar perjanjian. Nah, satu. Yang kedua, sebulan sekali ini harus kita semprot. Menghindari lalat, jangan sampai ke kampung. Per hari sampah yang dibuang ke Mulyajadi berjumlah 16 truk dengan volume 44 ton. Skema pengangkutan sampah pakai truk pada malam hari dimulai usai sholat Isya. Rumayana maklum dengan keluhan warga soal aroma busuk dan lalat yang muncul akibat keberadaan TPA di Mulyajadi. Namun menurut informasi katanya pemerintah daerah sedang mencari titik TPA baru. Ini kan tidak selamanya di sini, Pak. Ini lagi mencari tempat. Nah, kalau mencari tempat ini pun Pak istilahnya kan nggak segampang kayak kita beli pisang goreng kan gitu, Pak kan. Minimal warga ataupun masyarakat dimanapun kita menyiapkan tempat ini kan harus ada persetujuan sama masyarakat dulu, Pak kan. Alhamdulillah ini memang ini masih sementara di sini, Pak. Cuma bukan selama-lamanya. Kadis Lingkungan Hidup Aceh Tengah Subhan Sahara mengaku realisasi perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat di Mulyajadi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Untuk jangka panjang katanya pada tahun 2024, pemerintah kecamatan di kawasan kota akan diberlakukan bank sampah untuk mengurangi volumenya. Di mana waktu itu pada bulan Januari 2022 memang antara masyarakat dan pemerintah daerah ada semacam kesepakatan atas permintaan dan permohonan masyarakat Mulyajadi melalui rejenya, dan pemerintah daerah menyetujui. Namun kesepakatan itu memang belum bisa dilakukan sepenuhnya pada tahun ini, karena memang yang sifatnya membutuhkan anggaran sehingga sebahagian akan direalisasikan pada tahun 2024. Karena memang penganggaran itu kan dilakukan 1 tahun sebelumnya terkait dengan permintaan masyarakat kita di Mulyajadi, kan permintaannya di tahun 2023 ini, sehingga nanti baru bisa, insya Allah bisa diwujudkan sebahagiannya di tahun 2024 seperti itu. Sementara waktu, kata Subhan, warga diminta membuang sampah ke tempat pembuangan sementara TPS yang ada di kawasan Pailang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Subhan Sahara mempertegas pemerintah daerah akan segera menerapkan Kanun Aceh Tengah nomor 1 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Demikian laporan RRI Takingon.